Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam belajar singkat sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat terlahirnya aliran Khawarij dan juga aliran Syiah. Nah, kawan-kawan ada yang tahu tidak apa itu aliran Khawarij dan aliran Syiah? Jadi singkatnya ialah aliran Khawarij muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sekitar pada tahun 657 Masehi, setelah terjadinya perang Siffin di antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij atau aliran Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dikarenakan mereka tidak setuju dengan adanya arbitrase atau peristiwa tahkim yang diadakan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa itu tahkim? Yaitu semacam perjanjian damai antara Muawiyah dan juga Ali. Jadi karena orang-orang ini nggak setuju tentang perdamaian tersebut, mereka mengeluarkan diri dari golongan Ali ataupun dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka menolak keputusan arbitrase dan menganggap bahwa hukum yang benar hanyalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah orang-orang yang keluar ini disebut dengan Khawarij yang artinya keluar. Beberapa tokoh penting dalam aliran ini adalah Abdullah bin Wahab al-Rasibi, yaitu pemimpin pertama. Yang kedua, Nafi bin al-Razak, yaitu tokoh ekstrim Azariqah. Yang ketiga, Najdah bin Amir al-Hafani, yaitu tokoh Najdah. Beberapa perkembangannya dari tahun ke tahun adalah pada abad ke-7 Masehi, aliran ini muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan juga pada abad ke-8 sampai abad ke-9 aliran ini pecah menjadi banyak sekte. Jadi aliran ini terbagi menjadi beberapa sekte-sekte dan juga sekte-sekte atau terbagi menjadi beberapa pemahaman-pemahaman lainnya yang paling moderat ataupun yang paling banyak dianut adalah Ibadiyah. Pada abad ke-10 sampai abad ke-13 Masehi, pengaruh politik aliran ini mulai menurun, tetapi tetap ada yang menganutnya. Dan juga pada zaman modern, Ibadiyah bertahan di Oman sebagai salah satu kelompok yang moderat. Nah, doktrin-doktrin apa saja yang diajarkan oleh aliran Khawarij? Aliran Khawarij mengajarkan kepada pengikutnya yaitu penguasa yang dianggap tidak adil boleh diperangi dan dijatuhkan. Jadi, aliran ini beranggapan jika penguasa ataupun pemimpin yang tidak adil kepada rakyat, zolim, dan juga bertindak culas kepada rakyatnya, mereka boleh diperangi, boleh dijatuhkan, dan boleh digantikan dengan pemimpin yang lain yang lebih mumpuni, yang lebih adil, dan juga lebih menyayangi rakyatnya. Yang kedua yaitu pelaku dosa besar seperti membunuh ataupun berzina, itu dianggap kafir dan mereka sudah keluar dari agama Islam. Yang ketiga yaitu aliran ini juga menolak konsep zuriyah atau keturunan dalam kepemimpinan. Jadi aliran ini mereka tidak menganut yang namanya sistem monarki dalam kepemimpinan. Jadi mereka ini mengikut kepada Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin tidak diambil dari keturunan tetapi dari orang yang memang mumpuni dan mampu untuk memimpin kelompok. Dan juga aliran ini juga menekan kesetaraan mutlak dalam pemilihan pemimpin. Jadi mereka ini tidak membeda-bedakan mau itu berkasta rendah ataupun berkasta tinggi. Jadi mereka menempatkan yang namanya kesetaraan. Dan juga selanjutnya ciri-ciri penganut aliran Khawarij yaitu mereka sangat ketat dalam menjalankan syariat. Jadi mereka sangat ketat dalam menjalankan aliran-aliran syariat dan juga peraturan-peraturan dan juga larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cenderung tekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mereka juga memiliki sikap yang keras terhadap pihak yang dianggap menyimpang. Mereka ini termasuk cukup keras terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang keluar dari ajaran Rasul dan juga menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin akan menegurnya cukup keras ataupun menyangsinya dengan cukup keras.
Contoh praktik ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari ialah kelompok Ibadiyah di Oman dalam versi moderat Khawarij, yaitu menekankan keadilan sosial. Jadi aliran ini juga menekankan keadilan sosial bagi seluruh pengikutnya, tidak ada pembeda-bedaan. Jadi semuanya dibuat secara adil oleh seluruh kelompok, menekankan moderat dalam fikih, dan juga pemimpin dipilih atas dasar kemauan pemimpin dipilih atas dasar kemampuan bukan keturunan. Jadi aliran ini benar-benar memilih pemimpinnya dengan kemampuannya, orang yang benar-benar mumpuni, orang yang benar-benar mampu untuk memimpin aliran tersebut. Yang kedua ialah aliran Syiah. Aliran Syiah ini sudah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat, yang mana aliran ini muncul pada tahun 632 Masehi. Karena perbedaan pandangan, yang aliran ini muncul karena perbedaan pandangan siapa orang yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah SAW memimpin umat muslim atau menjadi khalifah selanjutnya. Aliran ini meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya lah yang paling layak untuk menjadi imam. Dan aliran ini tidak mengakui 3 khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Mereka tidak mengakuinya. Kata Syiah berarti pengikut atau pendukung, yaitu mereka adalah pendukung Ali. Beberapa tokoh penting dalam aliran ini diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib, yaitu tokoh utama dalam aliran ini. Yang kedua ialah Hasan bin Ali, yaitu putra dari Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau gugur dalam peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi. Selanjutnya adalah Ja'far as-Shadiq, yaitu imam ke-6 dari tokoh fikih Syiah. Dan selanjutnya adalah Ayatullah Khomeini, yaitu tokoh Syiah modern dari Iran. Selanjutnya adalah perkembangan aliran Syiah dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 632 Masehi pada awal munculnya aliran ini, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah pada tahun 680 Masehi, yaitu ketika terjadi tragedi Karbala yang menguatkan identitas Syiah sekaligus menewaskan putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Husain bin Ali. Selanjutnya adalah pada abad ke-10 sampai abad ke-13 dinasti Syiah seperti Buwaihi dan Fatimiyah berkuasa. Jadi Bani Buwaihi dan Bani Fatimiyah ini menganut aliran Syiah. Yaitu sekitar pada tahun selanjutnya ialah sekitar pada tahun 1979 ketika revolusi Iran dipimpin oleh Khomeini atau kebangkitan politik Syiah modern. Dan pada masa sekarang kekuatan Syiah banyak dianut oleh negara Iran, Irak, Lebanon, dan sebagian dari negara Yaman. Doktrin utama dari ajaran Syiah ialah yang pertama ialah imamah, yaitu pemimpin harus berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan mereka adalah orang yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat langsung oleh Tuhan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika aliran ini mereka tidak mengakui adanya khalifah sebelumnya seperti Umar, Abu Bakar, dan juga Utsman. Selanjutnya ialah imam dianggap memiliki ismah atau jaga dari dosa. Aliran ini menganggap jika imam adalah orang-orang yang terhindar dari dosa dan juga perbuatan yang mereka lakukan tidak mendapatkan hisab. Selanjutnya ialah merayakan peringatan Asyura sebagai bentuk ciptaan ataupun bentuk cinta kepada Ahlul Bait seperti keluarga Ali. Dan juga peringatan ini juga mengingatkan tentang peristiwa di mana tewasnya salah satu putra Ali, yaitu Husain bin Ali. Selanjutnya ialah menekankan keadilan, spiritualitas, dan perjuangan melawan penindasan. Selanjutnya adalah ciri-ciri penganut aliran Syiah, yaitu loyal kepada keluarga Nabi ataupun keluarga Ahlul Bait. Mereka ini orangnya loyal, jadi mereka mau memberikan harta, memberikan tenaga kepada orang-orang yang sudah ditunjuk sebagai khalifah ataupun kepada Ahlul Bait. Selanjutnya ialah melakukan ziarah ke makam Imam Husain dan juga imam Syiah lainnya. Dan selanjutnya adalah memiliki proses keagamaan seperti takziah pada tanggal 10 Muharram.
Nah, yang selanjutnya adalah praktik yang diajarkan oleh ajaran Syiah pada kehidupan sehari-hari. Ini kita mengambil contohnya dari negara Iran, karena negara Iran adalah negara ataupun salah satu negara yang menganut ajaran Syiah, yaitu sistem wilayat atau al-faqih, yaitu pemimpin yang tertinggi adalah pemimpin agama yang terdapat di negara tersebut. Jadi, aliran ini menganggap jika orang dengan derajat kepemimpinan tertinggi yaitu adalah pemimpin agama. Dan selanjutnya adalah tradisi Asyura dan ritual keagamaan besar. Seperti yang tadi saya singgung ataupun saya sebutkan tadi, di wilayah ini mereka sering mengadakan tradisi Asyura untuk mengenang salah satu putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Husain bin Ali. Dalam acara ini mereka juga melakukan rekonstruksi atau reka adegan ulang, yaitu seperti melakukan teater mini untuk mempraktikkan perang Karbala, di mana pada saat perang tersebut putra Ali bin Abi Thalib ataupun Husain bin Ali tewas. Dan selanjutnya adalah Hezbollah di Lebanon sebagai kelompok politik militer Syiah. Nah, tadi kita kan sudah membahas perkembangannya, lalu membahas tokoh-tokohnya, membahas ajarannya. Sekarang kita akan membahas faktor kemunduran dari dua aliran tersebut. Yang pertama adalah faktor kemunduran aliran Khawarij. Mohon maaf, itu faktor kemajuan dan kemunduran maksud saya ya. Yang pertama adalah dari aliran Khawarij. Faktor kemajuan aliran ini adalah memiliki keberanian dan kekuatan militer. Nah, itu kan penting ya untuk suatu aliran ataupun juga yang biasanya diatur oleh negara-negara. Selanjutnya ialah sistem pemilihan pemimpin yang terbuka dan egaliter. Jadi, salah satu alasan yang kenapa aliran ini itu maju karena cara mereka memilih pemimpin itu tidak monarki, tidak turun-temurun. Mereka memilih pemimpin yang mana pemimpinnya itu adalah orang yang benar-benar bisa memimpin, orang yang benar-benar bisa mengayomi rakyat, menyayangi rakyat, dan juga bertindak adil kepada rakyatnya. Aliran ini juga tidak segan untuk menjatuhkan atau mengkritik atau mengkecam pemimpin yang mereka anggap tidak baik kepada rakyatnya. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran. Yang pertama adalah pemikiran kelompok ini yang cukup ekstrim dan banyak ditolak oleh masyarakat. Jadi dikarenakan pola ajaran atau pola pemikiran yang ekstrim dari aliran Khawarij, jadi banyak orang yang merasa tidak cocok. Jadi ditolak. Selanjutnya adalah perpecahan internal yang sangat banyak. Salah satunya adalah masalah internal yang menyebabkan perpecahan dari dalam aliran Khawarij. Selanjutnya adalah sikap takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain. Jadi salah satu penyebab aliran ini mundur ataupun tidak eksis lagi sampai sekarang adalah sikap dari penganut-penganutnya, yang mana orang-orang itu mereka gampang mengkafirkan orang-orang lain. Contohnya, mereka kan suka beranggapan orang-orang yang berdosa itu mereka tuh kafir, udah masuk kafir, mereka udah bukan orang agama Islam lagi. Itu tidak boleh sebenarnya. Mereka memang melakukan dosa, tetapi mereka belum tentu kafir. Jadi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Selanjutnya adalah aliran Syiah. Faktor kemajuan aliran Syiah adalah yang pertama, struktur organisasi keagamaan yang kuat. Jadi strukturnya tuh kuat, jelas, tujuannya jelas, pemimpinnya jelas, begitu. Selanjutnya adalah dukungan negara seperti Iran. Iran menjadikan Syiah berkembang. Jadi salah satu faktor kemajuannya adalah terdapat dukungan dari suatu negara yang menyebabkan aliran ini itu bisa berkembang. Jadi kan aliran Syiah ini kan banyak berkembang di negara Iran. Nah, ini yang menyebabkan aliran Syiah tetap eksis. Jadi mereka mendapat dukungan dan juga organisasinya tertata dengan struktur yang bagus. Selanjutnya adalah pemikiran, filsafat, dan teknologi yang maju. Nah, faktor kemundurannya apa saja? Faktor kemundurannya adalah konflik politik dan dengan kelompok Sunni. Jadi yang namanya suatu aliran ataupun suatu
organisasi ataupun suatu kelompok pasti memiliki konflik antara kelompok lainnya. Nah, faktor kemunduran aliran Syiah ini juga berhubungan dengan konflik antar kelompok lain, yaitu kelompok Sunni. Selanjutnya, tekanan politik dari negara yang mayoritas Sunni. Jadi, aliran Syiah ini mengalami kemunduran dalam perkembangannya dikarenakan tekanan-tekanan politik ataupun tekanan-tekanan dari kelompok negara yang mayoritas Sunni. Tidak bisa dipungkiri juga jika kemungkinan masyarakat yang memiliki aliran Sunni juga menekan masyarakat yang beraliran Syiah. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang menjadikan aliran Syiah ini mengalami kemunduran. Yang selanjutnya adalah citra negatif karena dikaitkan dengan milisi bersenjata. Karena kebanyakan orang Syiah itu dianggapnya ekstrim, jadi ini salah satu sebab yang menyebabkan mereka itu mengalami faktor kemunduran. Begitu. Selanjutnya kita akan tanya jawab soal yang ada di sini.